Sudah masuk tabelnya? Belum? Belum ya? Baru masdar tabel ini. Baru sampai masdar ya? Kita ulangi aja sedikit. Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari ini kita masih tetap bisa berkumpul ya, meskipun cuaca agak sedikit tidak bersesuaian ya dengan apa yang selalu kita harapkan ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita masih di awal pembahasan sharaf. Sebelumnya kita sudah melewati beberapa pembahasan dari sisi bangunan. Jadi itu penting dikuasai. Bangunan asal ada 8. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mazid mujarrad. Sekarang kita masuk kepada yaitu pembahasan inti, yaitu apa? Tasrif. Pembahasan inti dari sharaf itu adalah tasrif. Mentasrif kata, ya, mengetahui bentuk-bentuk pecahan kata. Jadi kalau kita melihat ke tabel, jadi ini kita baru yaitu memulai dari bangunan yang pertama, yaitu bangunan sahih, yaitu apa? Bangunan yang tidak ada padanya huruf illat. Ya. Sahih terbagi 3 memang, yaitu mahmus, mudha'af, salim. Hanya saja salim juga sering diistilahkan atau lebih sering disebut dengan sahih. Ya. Jadi ini adalah bentuk penerapan bangunan sahih kepada 22 bab, yaitu bentuk-bentuk bangunan sahih pada 22 bab fi'il madi ini, yaitu dari yang sudah kita bahas dari sulasi mujarrad, ya, ada 6 bab. Kalau kita melihat ke tabel, maka sulasi mujarrad ada 6 bab. Kemudian mazidnya, mazid 1 huruf 3 bab, mazid 2 huruf 5 bab, dan mazid 4 huruf 4 bab. Kemudian rubai mujarrad 1 bab. Selanjutnya sulasi rubai mazid 1 huruf 1 bab dan 2 huruf 2 bab. Jadi total semua yaitu apa? Bentuk-bentuk fi'il madi nanti ada 22 macam. Kuasai bentuk ini, ya. Selanjutnya pada masing-masing madi tentunya akan setiap madi ada mudhari' dan ada amar. Karena fi'il itu terbagi 3. Ya, madi, mudhari', amar. Adapun di sini ada fi'il nahi.
Ya, kemarin sudah kita jelaskan semua istilah di atasnya ini. Belum? Baru sampai masdar ya? Oh, berarti kita jelaskan dulu. Jadi istilah di atas ini dipahami al-madi lil ma'lum, ya, aqsamul fi'li, aqsamul af'ali, yaitu maksudnya pembagian fi'il dari sisi mazid, mujarrad, ya, ke bawah itu bisa dilihat ada mujarrad, ada mazid. Kemudian al-madi lil ma'lum, fi'il madi untuk yang dia maklum, untuk yang bentuknya maklum. Maklum yaitu diketahui pelakunya. Kemudian al-mudhari yaitu fi'il mudhari lil ma'lum juga. Adapun intinya yaitu mengetahui maknanya. Madi adalah kata kerja yang telah dilakukan. Jadi ada nanti tambahan makna telah dalam mengartikannya. Kemudian mudhari itu menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Ini yang paling ma'ruf. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Sedang bekerja atau akan bekerja. Lanjutnya masdar, ini kata asal. Masdar ini kata dasar, dia isim, kemudian dia tidak berwujud. Isim ada yang berwujud, ada yang tidak. Jadi dalam penerjemahan pada saat membahas pembagian kata isim, fi'il, huruf di awal, yaitu di muyassar, kita memudahkan istilah isim ini apa? Yaitu kata benda. Kata benda itu untuk memudahkan saja di awal. Sekarang bapak-bapak bisa melihat nanti bahwa ada nanti dia tidak berwujud tapi dia masuk kata isim, yaitu masuk kelompok isim. Ya, siapa? Masdar. Ya, masdar ini biasa diartikan nanti diberi imbuhan pe, an atau ke an. Pada kata kerja, contoh nanti di fi'il madinya fa'ala kataba misalnya, menulis. Berarti kalau kita jadikan makna masdar apa jadinya? Kalau kita tambahkan pe'an atau ka'an. Jadi mana yang cocok ya? Pe'an atau ka'an. Jadi berubah menjadi penulisan. Penulisan tidak ada wujud. Tidak berwujud. Kemudian contoh misalnya lagi membunuh kata kerjanya. Menjadi pembunuhan, tidak ada kata kerja, tidak ada wujud. Dia bukan kata kerja. Ya, nah, fadhol. Jadi gampangnya dulu ingat dari sisi mengartikan, masdar itu adalah kata asal, sumber kata masdar. Dan apa untuk mengartikan masdar yaitu kata kerja diberikan imbuhan pe, an atau ke an. Membuka jadi pembukaan. Jadi mana yang cocok nanti? Mana yang cocok pakai pe, an atau pakai ke an? Kemudian isim fa'il, ismul fa'ili. Ismul fa'ili bermakna isim yang bermakna orang yang melakukan. Jadi maknanya apa? Orang yang melakukan. Jadi kalau kata kerjanya membuat, berarti orang yang membuat. Kalau kata kerjanya membunuh, nanti dia isim fa'il, isim fa'ilnya orang yang membunuh. Ya, hakada. Begitu seterusnya. Lanjutnya ismul maf'uli. Isim maf'ul. Isim maf'ul ini lawan dari isim fa'il. Kalau isim fa'il orang yang melakukan atau orang yang berbuat. Kalau isim maf'ul orang yang dikenai perbuatan. Secara bahasa kita objek. Kalau isim fa'il secara kedudukan kata pelaku. Tapi tidak, dia bukan pelaku. Maknanya saja orang yang melakukan. Tapi bukan berarti nanti orang yang melakukan selalu pelaku.
Ya. Contoh misalnya telah dibunuh orang yang membuka. Orang yang membuka statusnya sebagai objek. Ya, nah itu nanti yang akan dibedakan. Jadi isim maf'ul yaitu orang yang dikenai perbuatan. Contoh misalnya membunuh orang yang dibunuh. Ya. Memukul orang yang dipukul. Kalau fa'il tadi orang yang memukul, isim maf'ulnya orang yang dipukul. Atau sering juga disingkat yang dipukul, itu singkat. Isim fa'il yang memukul. Lanjutnya fi'il amar. Fi'il amar ya kata kerja perintah. Dan ingat sudah kita bahas di masing-masingnya madi, mudhari, amar, ya, pengenalan awal, tasrif madi, mudhari awal, mudhari amar, bahwa amar ini terbentuk dari mudhari orang kedua. Kata kerja perintah, ya, jadi sudah kita lewati. Kalau membuka berarti bukalah. Ya, kalau membunuh, bunuhlah. Kalau makan, makanlah. Lanjutnya al-fi'lun nahi. Al-fi'lun nahyu. Fi'il an-nahyu itu maknanya larangan. Fi'il yang bermakna larangan atau mencegah. Fi'il yang bermakna larangan atau mencegah. Ya, jadi bukan ini fi'il yang keempat ya, Bapak. Fi'il itu cuma 3, madi, mudhari, amar. Fi'il nahi ini bukan fi'il yang baru, dia adalah fi'il mudhari yang dimasuki la nahi. Dan kita sudah lewati juga pembahasannya. Di mana pembahasan la nahi? Man yatadzakkar, jadi harus dimurajaah. Siapa yang ingat di mana pembahasan la nahi? Pembahasan apa itu la nahi? Boleh jumpa Bapak? Pembahasan la nahi. Di pembahasan apa itu la nahi? Jadi fi'il nahi ini maksudnya itu fi'il mudhari yang dimasuki la nahi. Siapa la nahi ini? La an-nahiyah. Wali. Di mana? Pembahasan ada la nahi di sana? Ada enggak la nahi? Enggak ada istilah la nahi. Di adawatul jazimah. Adawatul jazimah allati tajzimu fi'lan wahidan. Bukan fi'lan wahidan. Penjazam itu terbagi 2. Ada yang menjazamkan 1, ada yang menjazamkan 2. La nahi ini masuk bab yang menjazamkan 1. Ya. Nah, ini makanya harus dihafal ini.
Ya. Jadi pelajaran itu memang harus diulang-ulang, Bapak. Jadi itulah nahi. Dia ambil jazm. Jadi fi'il nahi ini apa? Bukan fi'il baru. Sekali lagi fi'il mudhari yang dimasuki la nahi. Ya. Pengaruhnya apa? La nahi membuat jazm. Maka di dalam tasrif ini nanti fi'il mudhari'nya majzum. Dan sudah kita sebutkan la nahi ini menjazmkan orang kedua dari mudhari. Ya, diingat itu. Jadi secara makna la nahi itu bermakna jangan. Makanya disebut nahi, larangan, karena makna la nahi itu jangan. Dan kita sudah bahas la itu ada dua. La apa saja itu? La nahiyah, an-nafiyah. Bedakan. An-nahiyah itu ambil jazm, an-nafiyah itu tidak, setelahnya marfu. Nah itu. Ya, jadi dibaca-baca ulang. Lanjutnya ismu zamani wal makani wa masdarul mimi. Ini 3 nama dengan satu pola maksudnya. 3 nama dengan satu pola. Yaitu pertama ismu zamani. Ismu zamani yaitu apa? Isim yang menunjukkan zaman, waktu. Kemudian wal makani maksudnya ismul makani, yaitu isim yang menunjukkan makan, tempat. Jadi makan itu tempat, zaman itu waktu. Terus yang ketiga masdarul mimi. Masdar seperti yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 tadi masdar, ada masdar. Jadi yang nomor 3 tadi yang setelah fi'il mudhari itu disebut masdar sore. Masdar sore, masdar asli, masdar terang, masdar asli ya. Yang nomor 3 setelah mudhari. Terus ada lagi di sini masdar mim, yaitu masdar yang dia itu diawali huruf mim. Tapi bedanya apa antara masdar yang nomor 3 dengan masdar mim? Masdar yang nomor 3 itu dia adalah sumber kata. Sedangkan masdar mim ini justru dia pecahan kata. Sekali lagi, semua kata yang ada di sini sumbernya siapa? Masdar. Berarti semua yang selain masdar kata pecahan. Termasuk masdar mim. Tapi secara makna dia sama, yaitu apa? Bermakna masdar. Apa tadi masdar maknanya? Kata dasar. Terus apa? Diartikan dengan diberikan imbuhan pe'an atau ka'an. Hanya saja dia masdar, bentuk masdar yang diawali huruf mim. Ada huruf mim di depannya. Jadi ada 3 nama dengan satu pola. Polanya sama tapi 3 nama. Terus bagaimana kita bedakan? Nanti di dalam kalimat ada korina. Apakah dia nanti ismul zaman? Apakah dia nanti ismul makan? Apakah dia nanti masdar mim? Kalau dia nanti ismul zaman, yaitu isim yang bermakna apa tadi? Waktu. Contoh misalnya kata kerjanya fataha, membuka. Berarti dia kalau isim zaman, waktu, membuka. Kalau dia ismul makan, maka tempat membuka. Kalau dia masdar mim, berarti masdar pembukaan. Jadi mana yang cocok nanti dalam konteks kalimat? Ada korinahnya nanti. Yang penting kita pahami dulu bahwa 3 isim ini, 3 istilah nama ini, yaitu polanya satu. Dia satu bentuk.
Kemudian selanjutnya al-madi lil majhul. Nah, sekarang isim alat, afwan. Ismul alati. Isim alat yaitu apa? Isim yang menunjukkan atau bermakna alat melakukan. Bermakna apa? Alat melakukan. Kalau ismu zaman tadi waktu melakukan, makan, tempat melakukan. Isim alat, alat melakukan. Jadi kalau nanti misalnya membuka, alat membuka, memukul, alat memukul, dan seterusnya. Kemudian al-madi lil majhul. Ingat, untuk madi majhul ataupun mudhari' majhul ini ada kaidah, tidak terjadi sendiri, ada kaidahnya. Maka kuasai kaidahnya itu. Untuk madi dirubah menjadi majhul, dari maklum menjadi majhul, yaitu dengan mengganti harokatnya, yaitu memberi harokat pada huruf pertama dhammah, kemudian huruf sebelum akhirnya kasrah. Jadilah dia fa'ala menjadi fu'ila. Apapun nanti, apakah fa'ala, apakah fa'ila, apakah fa'ula, saat dimajhulkan hanya satu bentuk, yaitu apa? Fu'ila. Sedangkan mudhari' kaidah memajhulkannya yaitu mengganti harokat pertama, yaitu huruf mudhara'ahnya dengan dhammah, lalu huruf sebelum akhirnya yaitu ain berharokat fathah. Kebalikan dari madi. Jadi yaf'ulu, apakah nanti mudhari'nya yaf'ulu, apakah yaf'alu, apakah yaf'ilu? Saat mereka dimajhulkan maka menjadi yuf'alu. Hanya satu bentuk. Kalau majhul itu hanya satu bentuk. Sudah ya, secara makna al-madi ya, dari aktif menjadi fasid, membuka menjadi dibuka. Hanya saja nanti kalau madi ya tambahan waktu. Kalau madi berarti telah dibuka. Kalau mudhari' sedang dibuka atau akan dibuka. Jelas sampai sini, Bapak? Ya. Sekarang kita akan masuk kepada pola-pola. Pertama, kita fokuskan pada sulasi mujarrad. Yaitu sulasi mujarrad terbagi menjadi 6 bab. Bisa dilihat di sana. Bab yang pertama yaitu fa'ala yaf'ilu. Madinya fa'ala, mudhari'nya yaf'ilu. Madinya fathah, mudhari'nya kasrah, ainnya, perhatikan pada ainnya. Masdarnya fa'lan. Kemudian bentuk isim fa'il fa'ilun. Jadi sekali lagi, kalau sudah masuk kepada pola-pola, ini semua pola-pola, intinya kita harus tahu mana fa, ain dan lam dan apa tambahan. Tadi kalau pada madi fa'ala itu asli tanpa tambahan, 3 huruf asli. Kemudian yaf'ilu, apa tambahan? Huruf mudhara'ah. Jadi yang berganti itu apa? Fa, ain dan lam. Huruf mudhara'ah tetap. Selanjutnya fa'lan masdar. Apa tambahan? Alif. Alif itu bukan tambahan, Pak. Itu alif yang bersama fathatain. Alif yang muncul kalau ada harokat fathatain. Kalau dhammatain kasratain tidak ada alif. Jadi tidak ada tambahan di sana. Ya. Tidak ada tambahan. Selanjutnya fa'ilun. Nah, apa tambahan?
Nah ini baru tambahannya apa? Alif. Jadi kita nanti kalau ingin mengatakan isim fa'il, dia bentuk isim fa'il. Ingat namanya siapa? Isim fa'il. Apa isim fa'il tadi? Yang bermakna orang yang melakukan. Kalau kita ingin mengatakan dia bentuk isim fa'il, maka polanya apa? Fa'ilun. Bacanya itu nanti harus kita baca fa'ilun. Contohnya kafirun. Bacanya harus begitu, fa'il. Dan ini sudah jadi bahasa kita sehari-hari. Kafir, soleh, fasik, jahil. Ini semua pola isim fa'il, cuma disukun saja akhirnya. Karena kalau dalam berbicara, dalam kaidah berbicara, harokat akhir itu tidak dibaca. Itu kalau dalam kaidah berbicara. Ya. Ini kan kalau kita sukun akhirnya fa'il, gitu kan? Ya, kafir, ya, fasik, jahil, ya, dan seterusnya. Maka kalau jumpa yang iramanya seperti itu, jadi sebenarnya shorof ini tentang bentuk kata, cara pengucapan. Kalau dengar baca kata seperti itu, maka dia siapa? Isim fa'il. Menunjukkan makna apa tadi? Orang yang melakukan. Ya. Jadi kalau kafaro, mengingkari, berarti orang yang mengingkari, orang yang kafir. Jahil, jahala, bodoh, berarti jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui. Ya begitu. Jadi tahu kita. Nah itulah shorof. Itulah fungsi dari mempelajari shorof sehingga kita mengetahui makna. Jadi shorof ini untuk mengetahui bentuk kata yang dengan bentuk itu kita tahu maknanya. Oh ini fi'il mudhari, kan kita tahu jadi kan? Ini bentuk mudhari. Mudhari itu artinya gini kan gitu. Ya, ini bentuk masdar. Masdar itu artinya begini. Jadi fa'ilun. Kemudian isim maf'ul, bentuk polanya maf'ulun sesuai namanya. Isim maf'ul, namanya isim maf'ul yaitu apa tadi? Yang dikenai perbuatan. Ya, yang dikenai perbuatan, yang dikenai perlakuan. Maf'ulun polanya apa tambahan? Mim sama waw. Jadi untuk mengatakan isim maf'ul, mim sama waw ini harus ada. Dan bacanya harus begini. Baru dia kita sebut isim maf'ul, baru kita maknai apa tadi? Yang dikenai perbuatan. Ya. Atau misalnya tadi kata kerja, misal ada kata kerja daraba, memukul, berubah menjadi isim fa'il. Ini kita ambil contoh dulu ya. Kita masukkan contoh yang mengikuti fa'ala yaf'ilu ini adalah daraba. Daraba fi'il madi. Kita tahu daraba fa'ala fi'il madi. Berarti memukul, telah memukul. Kemudian yadribu. Jadi polanya sudah tetap. Daraba ini mengikuti ya. Daraba yadribu fa'ala ya. Yadribu fi'il mudhari, sedang memukul atau akan memukul. Masdar apa jadinya? Fa'ala. Darba. Ya. Darban apa artinya? Dipukul. Memukul. Pemukulan. Ya. Fa'ilun. Daribun. Apa tambahannya tadi? Alif. Maka kita harus lihat pola. Fa'ilun tambahan alif. Fa fi'ilnya apa? To. Tambahan alif. Ain fi'il ro. Kasroh. Jadi fungsi mengatur shorof ini untuk membaca kata juga. Kita tahu bacanya ini kalau nggak berharokat nanti apa? Fa'il. Gitu. Ya. Do
yadribun. Apa artinya? Dipukul. Orang yang memukul. Jadi orang yang memukul atau yang memukul. Lanjutnya isim maf'ul, maf'ulun. Tambahan mim dan waw. Berarti mim dulu. Mim fathah. Fa fiilnya huruf apa tadi? Dom. Harokannya apa? Sukun. Lalu ain fiilnya ra. Mad. Harokannya dom. Lalu tambahan waw sukun. Lalu lam fiil apa? Ba. Harokannya madrubun. Ingat ya, harokat fokusnya ini sorok, bukan harokat akhir. Harokat akhir itu urusan nama. Ini bisa berubah ban, bisa berubah di dalam kalimat. Ini bisa berubah bun, bisa berubah di. Itu urusan sorok. Tapi kita melihat mana tengah ke depan, cara baca. Harokat asli akhir bisa berubah. Dalam pembahasan i'rab ini isim apa? Isim mufrad. Dalam pembahasan sorof dia disebut isim fa'il. Nanti kita harus bedakan. Dari sisi sorof dia adalah bentuk kata. Jadi kalau dalam sisi sorof itu adalah ini bentuk apa? Bentuk isim atau fi'il global dulu. Kalau isim nanti isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim alat. Dari bentuk. Baru nanti kita tahu oh ini isim maf'ul. Secara sorof isim maf'ul, tapi secara nahwu i'rab karena dia jenis kata yang bisa berubah. Bisa madrubun, bisa madruban, bisa madrub. Maka kembali kepada 9 isim mu'rab. Madrubun marfu wala matrub ini dhammah li'annahu isim mufrad. Secara nahwu isim mufrad. Nah, itu nanti kita kembalikan ke sana. Ya, sekarang fokus tasir dulu. Jadi nanti harus memisahkan mana dari sisi ngerti dari sisi sorof dan ngerti dari sisi nahwu. Jadi madrubun, ya. Jadi yang dipukul, orang yang dipukul. Kalau ini yang memukul, yang dipukul. Secara makna disebut seperti pelaku, ini seperti objek. Ya. Kemudian fi'il amar, ingat fi'il amar itu ada terambil dari terbentuk dari mudhari. Jadi apa? Patokannya ainnya, ain dari amar itu sama dengan ain mudhari. Ya. Maka apa? Yadribu idrib. Yaf'ulu uf'ul. Yaf'alu if'al. Ya. Idrib. If'il. Ya. Jadi sudah jelas. Hamzah wasol, ingat ini hamzah wasol. Fa'il, if, ya ini fa'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. If'il, idrib. Ya, jadi ingat bahwa apa? Fi'il amar dari mudhari. Lalu fi'il nahi, la taf'il. Fi'il nahi juga hakikatnya apa tadi? Fi'il mudhari yang dimasuki la nahi. Jadi bukan fi'il baru. Cuma yang harus kita ingat apa? Siapa la nahi? Yaitu siapa? Amil jazm. Kalau sudah masuk kepada amil jazm berarti akan berkaitan dengan i'rab juga. Karena pembahasan amil jazm, amil nasab itu adalah tentang amil-amil yang mempengaruhi apa? Yang bisa membuat berubah akhir kata. Maka apa kalau pembahasan fi'il mudhari akan kembali nanti kepada setelah nahinya siapa? Sahih akhir, mu'talahir atau afalul khamsah. Ya. Sekarang dan dia masuk orang kedua, ingat ya, fi'il nahi
hanya masuk kepada orang kedua sebagaimana amar. Amar itu hanya orang kedua. Idrib, idriba, idrib anta, idriba antuma, idribu antum, idribi anti, idriba antuma muannas, idribna antun. Ya. Begitu juga apa itu? Begitu juga amar. Amar ini mengikuti juga yaitu orang kedua sebagaimana amar. Fil nahi itu mengikuti amar yaitu la nahi masuk kepada orang kedua. Makanya idrib la tadrib. Fi'il mudhari la tadrib fokus pada tadribnya. Ini kan fi'il mudhari tadrib. Itu diawali apa? Huruf mudharanya apa? Ta sudah jelas. Kalau orang ketiga pasti diawali ya. Ta itu orang kedua. Ya. Ta pada mudhari itu orang kedua. Jadi ingat saja if'il untuk dalam kaidah tasrifnya dulu, idrib dia langsung saja la tadrib. Maksudnya refleks idrib la tadrib. Kalau nanti unsur la tansur, iftah la taftah, cuma mengganti hamzah wasolnya menjadi huruf ta. Ya enggak? Ya. Jadi idrib la tadrib, iftah la taftah. Ya. Ilam la ta'lam. Jelas? Cuma mengganti apa? Dari amar yaitu wasol diganti tak mudhari. Ya karena itu tadi ini la nahi masuk pada mudhari. Kemudian selanjutnya yaitu isim zaman makan alat masdar min. Isim zaman makan masdar min. Yaitu polanya kalau ingat ini berikan kaidah. Ingat ya, perhatikan. Isim alat itu cuma dua. Isim alat hanya dua bentuk. Yaitu di mana? Ada maf'alun, ada maf'ilun. Isim alat cuma dua bentuk, yaitu maf'alun atau maf'ilun. Nah, sekarang kapan kita tahu dia maf'alun, kapan dia maf'ilun? Jadi sekali lagi, isim alat ada dua bentuk, yaitu apa? Maf'alun atau maf'ilun. Kapan maf'alun pertama? Patokannya di mudhari. Patokannya di mudhari. Di ainnya, ya, di ainnya. Kalau mudhari'nya nanti, contoh yaf'alu dan kalau mudhari'nya ainnya nanti fathah atau dhammah. Ingat, mudhari' ada tiga, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Kapan maf'alun isim zaman makan masdar mim? Kalau mudhari'nya nanti yaf'alu atau yaf'ulu. Kalau nanti yaf'alu atau yaf'ulu maka maf'alun. Kalau nanti mudhari'nya yaf'ilu maka maf'ilu. Yaf'ilu maka apa? Maf'ilu. Ya, dikuasai dengan baik untuk mengetahui kata. Jadi di sorab juga ada kaidah untuk apa? Menelaah kata. Jadi bukan mutlak hafalan. Kalau kita cuma ngandalin hafalan, saya yakin sulit nanti untuk mengetahui bentuk kata. Jadi lebih bagus, yang lebih utama itu pakai kaidah. Hafalkan bentuknya pakai kaidah.
Jadi ingat, isim zaman makan masdar mim ada dua bentuk, maf'alun atau maf'ilun. Kalau kita punya kaidah seperti ini, ingat, oh ini mudhari'nya yadribu, berarti maf'ilun, madribun. Berarti di sini apa? Maf'ilun, berarti madribun. Ya. Madribun. Hah? Iya. Jadi kita ingat di sini. Jadi kalau kita jumpa isim alat, isim makan atau masdar mim polanya maf'ilun, bisa kita tahu mudhari'nya gitu. Imma mudhari'nya yaf'alu atau yaf'ulu gitu aja. Ya. Nah, itu juga. Jadi kita bisa mengembalikan kata. Selanjutnya isim alat. Isim alat ya, polanya ke bawah saja ya. Mif'alun. Bapak bisa lihat di sana isim alat cuma 3 saja ya. Sampai ke bawah kalau dilihat di tabel itu nggak ada lagi. Ya. Isim alat cuma di kalau dilihat, kelihatan tak di sana? Panton simalat hanya 3, yaitu di fa'ala saja. Ya. Hanya di fi'il madi fa'ala saja. Kalau diluruskan ke fi'il madinya, yang ada isim alat di sana siapa? Cuma fi'il madi fa'ala saja. Fi'il madi fa'ila tidak ada, fi'il madi fa'ula tidak ada, ataupun apalagi fi'il madi mazid. Ya. Dan polanya ada 2, yaitu mif'alun atau mif'alun panjang. Ya, mif'alun atau mif'alun. Ya, cara bacanya sama, hanya saja yang satu ada alif, yang satu tanpa alif. Jadi perhatikan. Tapi kalau isim alat tadi apa? Mimnya fathah, ingat. Kalau mimnya kasroh siapa? Isim alat. Kalau isim zaman makan, mimnya apa tadi? Fathah. Jadi kalau isim zaman makan masdar mim, mimnya tidak ada kasroh. Tapi yang ada kasroh apa? Ainnya tadi. Ainnya yang bisa fathah, bisa kasroh. Mimnya selalu fathah. Adapun isim alat, mimnya kasroh. Jadi kalau mimnya fathah, jangan bisa bilang nanti dia isim alat. Ya, jangan katakan dia isim alat kalau mimnya fathah. Karena mim isim alat itu mimnya kasroh. Ya. Nanti kita akan lihat kapan mif'alun, kapan mif'alun yang ada. Ya. Adapun untuk doroba yadribu, ya, mif'alun. Jadi apa dia? Jadi ya midrobun. Midrobun. Madribun, midrobun. Sampai ingat tadi kalau mimnya fathah itu isim zaman makan masdar mim. Kalau mimnya kasroh isim alat. Selanjutnya yaitu majhul, madi dan mudhari. Ya, langsung lengkap majhul, madi dan majhul mudhari. Ya. Ini bukan tabel yang baru ya yang diberikan, ini yang Pak Anton tabel baru. Tabel baru Ustaz, yang di setelah Enggak, itu bukan tabel baru. Yang baru itu sama Pak Anton. Ada maklum majhulnya. ya.
Ada juga berapa? Sudah saya kirimkan ke Pak Tri. Tambah 2. Ya. Sudah di copy mungkin. Ada maklumat juga. Yang lama semua sih. Oh, yang lama semua. Kalau nggak salah saya sudah mengirimkan kepada itu Pak Anton sudah dapat tuh. Iya, itunya juga. Oh ini. Yes. Kan itu yang lugawi, yang Pak Anton itu yang istilahi, tapi sudah lengkap dengan maklum majhul. Ya, yang Pak Anton punya itu sudah lengkap itu sampai maklum majhul. Itu sampai dengan istimalat aja gitu. Ya, cuma sampai istimalat kan? Nah. Berarti belum di copy ya? Ya belum kok bisa. Saya sudah mengirim itu. Kalau enggak mungkin. Baterainya cuma satu ini segini apa? Kopinya ini. Iya. Satu aja. Itu Pak Anton nggak bisa dapat. Pak Anton Satu bisa. Iya. dapat dari Pak Tri kan? Kok bisa? Satu. Cuma ini dia kemarin kasih bagikan. Jadi kopi lagi satu. Salah copy mungkin enggak? Nah. Ya. Di grup sudah saya kirim ini. Nah. Nah, Yang ini di grup nih saya kirim. Nah, ini mungkin apa kopinya cuma sedikit bisa atau dua Iya. tiga lembar ini banyak. Itu di kopi lagi. Ada di grup saya kirim. Nah, Tasrif usul itu judulnya. Dan tasrif lugawinya sekalian itu. Ya. nah. Jadi majhul madi yaitu dhamma awal kasrah sebelum akhir duriba. Perbedaan makna, ini aktif, ini pasif. Ya. Memukul, dipukul. Ini saja ini waktunya telah memukul, telah dipukul. Adapun majhul mudhari dhamma awal fathah sebelum akhir yudrabu. Ya. Nah. Jadi ini mandum majhul. Secara makna cuma beda itu aja, memukul, dipukul. Hanya saja perbedaan dari madinya telah, sedang, akan. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah kaidahnya, kaidah pembentukan. Sudah? Bisa dipahami itu? Jelas, Bapak? Selesai. Ya. Jadi kalau kita artikan ini ya, madi telah memukul, sedang memukul atau akan memukul, dorban pemukulan, doribun yang memukul, madrubun yang dipukul, idrib pukullah, la tadrib jangan engkau pukul, madribun bisa 3 tadi, waktu memukul, tempat memukul, atau masdar mim pemukulan, artinya sama dengan ini. Kemudian midrobun alat memukul, duriba telah dipukul, yudrobu sedang atau akan dipukul. Ya. Contoh misalnya ada dalam Al-Fatihah, Ghairil maghdubi. Kita jumpa maf'ulun. Harokat akhir bisa berubah. Ya, dalam kalimat nanti harokat akhirnya bisa berubah kalau dipengaruhi amil. Tapi dari cara bacanya maghdub ini kita tahu isim maf'ul. Asal katanya kita tahu tambahannya mim sama waw, berarti asal katanya ghadaba. Ghadaba artinya murka, yang dimurkai. Nah, kita tahu isim maf'ul yang dikenai, yang dimurkai.
Itulah, ya. Contoh ayat misalnya dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ya. Nah, inilah kita harus fungsinya kalau kita sudah mengetahui nanti sorof. Ida ini huruf, ja ini kata kerja, fi'il, nasru. Nah ini. Dari sini, dari pola ini mana yang mirip dengan nasru? Yang cara bacanya sama dengan nasru. Dari pola madi sampai simalan ini mana yang bacanya sama dengan nasru? Dorban bisa. Dorban. Nasron, nasrun, nasrin, dorban, dorbun, dorbin. Ini bisa berubah, akhir bisa berubah. Tapi polanya kita tahu. Polanya fa'lan, fi'lan, fa'lan. Ini polanya begini. Berarti apa? Masdar. Dari kata nasoro menolong, berarti masdar pertolongan. Tatkala datang pertolongan Allah, jika datang pertolongan Allah. Itulah karena itu kita tahu arti itu karena kita tahu pola. Kita tahu oh ini bentuk masdar, ini bentuk isim fa'il. Berarti Bapak jelas ya penggunaannya mana? Nah gitu. Ya. Terus misalnya lagi di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada pola yang dapat di sini? Faham bisa. Apa? Faham. Isim fa'il. Ada di sini ja'ilun. Ini bentuk apa? Isim fa'il. Tapi itu secara sorof dalam i'rab dia masuk isim apa? Terlepas dari itu sorof isim fa'il. Berarti kita tahu asal katanya apa? Ja'ala, karena alifnya tambahan. Berarti untuk mengetahui makna ja'ilun kita cari di ja'ala. Cari kata kerjanya dulu. Ja'ala, tengok di kamus. Oh ja'ala maknanya menjadikan. Berarti ini isim fa'ilnya yang menjadikan. Jadi sesungguhnya aku yang menjadikan di bumi khalifah. Bumi? Sudah ngerti Pak? Itulah fungsi dari kita mengetahui sorof. Kita mengetahui bentuk dan kita mengetahui makna dengan itu. Jadi fokus kita di mana? Lepas dari itu ini untuk gambaran dulu. Kenapa kita harus mengetahui? Kita yaitu fokus pada sorofnya. Fokus pada pola-pola. Jadi perhatikan sekali lagi, selain fa ain lam itu tambahan.
Berarti yang akan berubah-ubah adalah huruf yang nanti menempati fa, ain dan lam. Tambahannya tetap. Kafirun, ja'ilun. Tambahannya alifnya tetap, tapi yang berubah apa? Fa, ain dan lam. Maghdubun, maghfurun, mansurun, maj'ulun. Jadi mim sama wawunya tetap. Yang berubah fa, ain dan lam. Ya. Fa, ain dan lam itulah kata asalnya, ya. Untuk mencari makna asal. Sudah, itu bab yang pertama. Jadi untuk fa'ala yaf'ilu ini langsung dihafalkan nanti. Fa'ala mudhari'nya yaf'ilu, masdar fa'lan, isim fa'ilnya fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ya, kalau majhul itu cuma satu bentuk aja. Selanjutnya yang kedua, yaitu mengikuti bab fa'ala juga masih madinya, tapi mudhari'nya beda, yaf'ulu. Nanti di masing-masing bab ini memiliki contoh masing-masing ya Pak ya. Salah satu aja nih contohnya daraba yadribu, masih ada yang lain. Ada jalasa yajlisu, ya. Nah, itu nanti ada yang lainnya. Halaka yahliku, ya. Itu di bab masing-masing akan dibahas. Lanjutnya yang mengikuti bab fa'ala yaf'ulu, mudhari'nya yaf'ulu. Masdar fa'lan, secara umum masdar itu fa'lan. Ya. Yang perlu diketahui juga, sulasi mujarrad ini, masdar ini kita nggak bisa tetapkan pola. Kalau yang lainnya, insya Allah tidak akan keluar dari pola ini. Tapi kalau masdar itu khususnya sulasi mujarrad ini 3 huruf asli, terkadang polanya tidak sesuai dengan contohnya tidak sesuai dengan pola. Jadi rumus di sini dimudahkan untuk diberikan untuk memudahkan hafalan saja. Ada yang mengikuti pola nasoro yansuru, fa'ala yaf'ulu, masdarnya apa tadi? Nasran. Mengikuti pola. Tapi nanti ada yang enggak mengikuti. Contoh misalnya dakhala yadkhulu, masdarnya bukan dakhlan, tapi dukhulan. Nah, makanya apa? Kalau di kamus itu digandengkan antara madi, mudhari, masdar. Bukan madi, mudhari, amar. Kenapa? Amar itu pasti sudah diketahui kalau tahu mudhari. Maka dalam menghafal kata itu urutannya adalah madi, mudhari, masdar dan maknanya. Itu cara menghafal kosakata fi'il. Ya. Jadi ini untuk mempermudah saja. Maka hukum asalnya tetap kita langsung hafalkan saja cara gampangnya nanti. Ya, nasoro yang suruh masdarnya apa? Fa'lan. Nanti masuk contohnya nasoro yang suruh nasron, ya. Nanti dakhala yadkhulu dukhulan, gitu. Kalau yang lainnya insyaallah mengikuti pola. Tidak keluar dari pola. Tapi kita lihat dulu pola yang di sini. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, isim fa'il juga secara umum bentuknya fa'ilun. Kemudian maf'ulun, isim maf'ul bentuknya maf'ulun. Perhatikan amar sekarang uf'ul. Kenapa uf'ul? Karena mudhari'nya tadi yaf'ulu. Jadi ainnya pasti sama dengan ain mudhari'. Ya. Kemudian fi'il nahi yang ikut uf'ul la taf'ul. Apa kaidahnya tadi? Huruf hamzah wasol diganti ta, ditambahkan la, lalu diganti hamzah wasol menjadi ta. La taf'ul. Kemudian, nah ini isim zaman makan masdar mim. Tadi kaidah sudah kita berikan. Kalau mudhari'nya yaf'ulu atau yaf'alu, maka maf'alun. Kalau mudhari'nya yaf'ilu, ingat aja yang paling gampang, mudhari'nya yaf'ilu maka maf'ilun. Kalau yaf'ulu, yaf'alu, maf'alun, fathah. Ya. Kemudian isim alat tetap mif'alun. Majhul sama fu'ila yuf'alu. Selanjutnya
Yang ketiga mengikuti bab fa'ala yaf'alu. Contoh fataha yaftahu. Kemudian apa lagi? Dhahaba yadhhabu. Masaha yamsahu. Nah, itu nanti contoh-contohnya. Itu memang kita harus hafalkan, Pak. Madi mudhari itu mutlak harus hafal, harus kita hafalkan. Ini masuk bab ini kita harus hafalkan. Enggak ada ketentuan. Ya. Enggak ada kaidah untuk itu. Fa'ala yaf'alu fa'lan, masdar juga fa'lan secara umum, fa'ilun isim fa'il. Jadi fataha yaftahu fathan. Makanya tadi di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath al-fath. Itu masdar dari fataha, pembukaan. Ya. Kemudian fa'ilun, fatihun, maf'ulun, maftuhun, if'al, iftah, la taf'al, la taftah, maf'alun, maftahun. Nah, isim alatnya beda, ada tambahan alif. Mif'alun untuk yang fa'ala yaf'alu. Miftahun, maka sering kita dengar miftahun, kunci, alat membuka. Miftahun, kunci. Fu'ila yuf'alu sama, futiha yuftahu. Selanjutnya kita berpindah kepada fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Sekarang madi fa'ila. Jadi madi juga ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ila yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al. Ingat, yaf'alu, if'al. Fi'il nahi ngikut la taf'al. Isim zaman makan, karena yaf'alu berarti maf'alun. Isim alat tidak ada. Isim alat cuma di fa'ala, cuma di madi fa'ala. Yaf'ulu fa'ala, yaf'ilu fa'ala, yaf'alu. Majhul madi fu'ila, majhul mudhari yuf'alu. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Kok akan timbul pertanyaan, kenapa diselitkan? Kenapa tidak fa'ila yaf'ilu dulu, gitu kan? Ya. Kenapa diselitkan? Kenapa fa'ila yaf'ilunya sesudah fa'ula yaf'ulu? Karena pertama ini susunan yang sudah disusunkan seperti itu oleh sebagian ulama sorok. Ya. Ada yang meletakkan fa'ula yaf'ulunya di akhir, yang nomor 6. Terlepas dari itu nggak ada masalah, Bapak. Yang paling kita harus kuasai apa? Hanya ada 6 bab ini saja sulasi mujarrad. Ya, saya mengikuti pendapat ulama yang meletakkan fa'ila yaf'ilu di akhir, ya. Terlepas dari itu kembali yang nggak ada masalah, Bapak nanti mau mengikut ulama yang meletakkan fa'ula yaf'ulu di akhir nggak ada masalah. Yang menjadi masalah apa? Kita bisa menerapkan polanya nanti. Masukkan fa'ala yaf'ulu ke dalam tafsirnya bisa. Itu yang paling penting. Ya. Fa'ula yaf'ulu. Ingat, fa'ula cuma satu saja. Tidak ada yaf'alu, tidak ada yaf'ilu. Maka kalau jumpa mudhari nanti yaf'alu, jumpa mudhari yaf'ilu, maka tidak mungkin madinya siapa? Fa'ula. Nah, ini jadi apa kita nanti? Ya. Penelahan kita nanti. Fu'lan, berarti kan masdarnya fu'lan. Ingat, masdar itu bisa 3, Pak ya. Ada fa'lan, ada fi'lan, ada fu'lan. Contoh fa'lan banyak tadi, fathan, nasran, dorban. Contoh fulan ini tadi, hasuna yasunu, husnan, kafara yakfuru, kufran.
Kalau itu kufur saja. Jadi intinya apa? Fa-nya ini nanti bisa fa fiilnya bisa fathah, dhammah atau kasrah masdar. Itu masih masuk sore. Ya. Razaqo yarzuqu rizqan rizki. Jadi bukan nanti razqan enggak, tapi rizqan fi'lan. Nah, ini makanya masdar itu harus dihafal. Jadi untuk faula yafulu masdarnya apa? Fu'lan. Hasuna yahsunu, contoh yang mewakili nanti hasuna yahsunu husnan. Kemudian isim fa'ilnya dia dua, fa'alun, fa'ilun. Sebenarnya dua pola ini tidak disebut dengan isim fa'il, dia punya nama sendiri. Ya, dia punya nama sendiri yang dinamakan dengan sifat musyabahah. Sifat musyabahah bismil fa'il, yaitu sifat musyabahah bismil fa'il. Jadi fa'alun, fa'ilun ini namanya bukan isim fa'il. Namanya as-sifatu musyabahah. Mungkin Bapak kasih panah saja ya untuk memberikan mananya. Nanti ada pembahasannya tentang ini. As-sifatul musyabahah bismil fa'il. Sifat yang musyabahah ini diserupakan bismil fa'il dengan isim fa'il. Isim fa'il tadi apa maknanya? Yang melakukan. Jadi dia sifat, bentuk kata sifat juga yang diserupakan maknanya dengan isim fa'il. Sebagaimana maknanya makna isim fa'il yang melakukan, maka sifat musyabahah ini juga diartikan yang melakukan. Cuma polanya saja yang bukan pola isim fa'il. Ya, secara makna juga bermakna yang melakukan. Ada dua, fa'alun atau fa'ilun. Berarti nanti contohnya kalau hasuna yahsunu husnan, hasanun, makanya sering kita mendengar hasan, yang baik artinya. Hasinun, ya, ada dua. Kemudian isim maf'ulnya tidak ada. Untuk faula yaf'ulu tidak ada isim maf'ul. Kenapa? Karena kebanyakan dari pola-pola atau kata kerja yang mengikuti bentuk faula yaf'ulu ini, dia adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. Karena isim maf'ul itu apa tadi? Isim yang menunjukkan objek, yaitu yang dikenai pekerjaan. Sedangkan isim pola faula yaf'ulu ini adalah kata kerja yang tidak punya objek. Ya, terlepas dari itu hafalkan saja dulu langsung, dia tidak ada isim maf'ul. Fi'il amar sudah ngikut, yaf'ulu berarti uf'ul. Fi'il nahi juga, ya, la taf'ul. Kemudian isim zaman makan masdar mim, yaf'ulu berarti apa? Maf'alun. Ingat tadi yaf'ulu, yaf'alu, maf'alun. Kalau yaf'ilu, maf'ilun. Fu'ila yuf'alu majhul madhi mudhari'. Terakhir, jadi nanti setelah ini Bapak hafalkan, pekan depan saya tagih ya Bapak. Sabtu insyaallah taala biar agak ramai. Ya. Mudah-mudahan yang lain nyimak ya. Kemudian fa'ila, terakhir fa'ila yaf'ilu. Contoh yang mengikuti pola ini yang terkenal yaitu hasiba, yahsibu, mengira atau menghitung. Masdarnya beda. Fu'lanan. Tambahan apa itu? Apa tambahannya? Selain fa ain lam itu tambahan. Apa tambahannya? Alif dan nun. Alif yang mana? Bukan alif yang setelah nun, alif yang sebelum nun.
Alif yang setelah nun itu alif fathatain namanya. Alif fathatain itu bukan huruf ya, dia itu cuma membersamai kalau ada harokat fathah. Untuk menandai bahwa nanti harokat akhirnya itu fathatain. Kalau nggak ada, maka kita bingung nanti. 3 huruf harokat ini seandainya gundul, kalau juga nggak ada alif, kita mau baca fathan, fathin atau fathun, maka dipermudah oleh ulama dalam bahasa Arab untuk fathatain itu dikasih alif. Maka kalau kita melihat ada di harokat akhir ada huruf alif, maka itu bacanya pasti fathatain. Kalau seandainya gundul nanti, nah maka tinggal ihtimal kita nanti kalau nggak ada alif, apakah un atau in. Nah itu ada kaidahnya itu. Jadi fu'lanan, husbanan. Kalau di hasiba berarti husbanan, tambahkan setelah lam fi'ilnya alif dan nun. Kemudian isim fa'il dia juga mengikuti fa'ilun, hasibun. Kemudian isim maf'ul, mahsubun, yang dihitung. Hasibun, yang menghitung. Isib, yaf'ilu, if'il, ihsib. La taf'il, la tahsib. Isim zaman makan masdar min, karena yaf'ilu berarti maf'ilun, mahsibun. Isim al tidak ada, majhul madi mudhari husiba, yuhsabu. Jadi hafalkan nanti mulai dari yang pertama, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, fu'ila, yuf'alu. Yang kedua, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, fu'ila, yuf'alu. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, maf'alun, mif'alun. Ingat yang ini panjang. Mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Kemudian fa'ila berpindah kepada fa'ila, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, la taf'al, enggak ada isim ya, maf'alun enggak ada isim alat, fu'ila, yuf'alu. Kemudian fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun, fa'ilun. Isim apanya tadi, fa'ilnya memakai sifat musyabahah, fa'alun, fa'il pendek ya, fa'alun, fa'ilun. Uf'ul enggak ada isim maf'ul, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, fu'ila, yuf'alu. Terakhir fa'ila yaf'ilu fu'lanan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, fu'ila, yuf'alu. Sabtu pekan depan insyaallah taala ya. Pembahasan kita nanti akan kita membahas latihan memasukkan contoh pada bab masing-masing pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Difahami tadi ini Bapak cukup jelas? Jelas ya insyaallah. Jadi tinggal hafalkan, nanti pemahaman insyaallah sambil mempraktekkan, melatih nanti insyaallah akan semakin jelas insyaallah taala. Nah, kita akhiri pertemuan selanjutnya hari Sabtu, jangan lupa tadi ya. Ini nanti disetorkan 6 bab ini langsung. Jadi kaidahnya yang perlu diperhatikan tadi yang menjadi kaidah yaitu apa? Fi'il amar, fi'il nahi mengikuti mudhari. Fi'il amar, fi'il nahi isim zaman makan patokannya di mana? Mudhari. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.